Hai semua, balik lagi di review Hahihi sama aku Selin. Kemarin ini aku ada review set headphone sama mic dari sebuah brand lokal yang ada telinga kucingnya itu. Betul, yang audionya rusak. Tapi emang mungkin hidup harus dibawa happy ya, soalnya aku tuh langsung dikirimin headphone seri terbaru dari Razer ini yang warna pink. Dan ini dia Razer X Sanrio Hello Kitty. Jadi headphone ini tuh udah kutunggu banget sejak awal tahun, gara-gara pas lihat teasernya tuh langsung kayak, wah Hello Kitty. Dan aku tuh die hard fansnya Hello Kitty banget, jadi I have to have it. Sebenarnya ini tuh sama aja kayak headset Kraken BT Kitty ini yang pernah di-review sama Mas Dika beberapa bulan yang lalu. Cuman bedanya ya ini collab sama Sanrio. Nah di collabnya sendiri dia tuh udah ada 6 item. Jadi yang pertama tuh ada mouse, terus ada mousepad, ada keyboard, ada kursi gaming, terakhir ada headphone ini. Nah si headphone bluetooth ini dia punya 2 SKU warna. Yang ini tuh yang pink dan putih, terus satu lagi putih polos semua kecuali pita Hello Kitty-nya itu warna pink. Langsung aja kita unboxing isinya. Untuk boxnya dia standar Razer lah, dapat bonus tulisan aja Hello Kitty and Friends di atasnya. Begitu dibuka, ya kita dapat lika-liku boxnya Razer seperti biasa. Nah pas ditarik ini, kita dapat manual booknya Razer Kraken BT Hello Kitty and Friends Edition. Terus ada headphone-nya juga. Nah headphone-nya ini tuh harusnya ada pembungkusnya. Cuman ya biasa ya, barang-barang di studio yang kecil-kecil kayak gitu tuh ya kemungkinan 99% hilang pasti. Terus kita juga dapat kabelnya, tapi sayangnya kabelnya ini tuh masih micro USB. Ya di zaman kita yang sekarang di mana-mana tuh pakainya USB-C supaya gampang ya. Ternyata Razer masih out of the box pakainya micro USB. Terus kita juga dapat stiker, tapi stikernya ini ternyata nggak collab sama Sanrio ya. Jadi ini stiker Razer biasa yang holographic. Oke, langsung aja kita ke headphone-nya. Headphone-nya ini dia dikemas pakai warna pink dan putih. Pinknya ini nih pink Hello Kitty, jadi beda ya sama pink yang si Kraken BT sebelumnya. Nah, dari mana aku tahu ini pink Hello Kitty? Soalnya aku so tahu guys. Nggak deng. Kayak yang tadi aku bilang, aku tuh die hard fans Hello Kitty banget dari zaman bocah ingusan. Kalau misalnya kalian lihat kamarku di rumah yang di Bandung, itu tuh sampai tembok, lemari, itu tuh warnanya pink dan putih kayak Hello Kitty. Oke, jadi headphone-nya ini ada logo Hello Kitty di kanan dan kirinya. Terus dia kupingnya juga pakai kuping Hello Kitty, sama persis kok. Dan dia ada pita Hello Kitty, tapi sayangnya pitanya ini tuh nggak bisa dicopot-copot. Nah, di atasnya ada tulisan Hello Kitty and Friends. Terus di sampingnya di bagian headbandnya ini juga ada bintang-bintang kejora punyanya Little Twin Star. Kalau kalian nggak tahu Little Twin Star itu apa, dia itu salah satu karakter Sanrio. Jadi editor tolong ditaruh juga fotonya di sini. Nah, ini dia nih bagian headbandnya. Ada karakter-karakter Sanrio di sini. Terus aku tuh di-challenge sama Mas Dika buat sebutin satu-satu dari kiri ke kanan. Yang dimana aku hafal. Jadi Mas Dika tolong tambahin bonusku kalau kamu udah nonton video ini ya. Berhubung susah ya kalau misalnya aku nunjuk sambil nyebutin juga, sambil nahan juga headphone-nya di kamera overhead. Jadi aku bakal panggil Chan-Chan untuk membantu pegangin. Oke guys, jadi kita sebutin aja dari kiri ke kanan. Oke, yang ini itu ada Batsmaru, terus ada Pom-Pom Purin, ada Kuromi, ada My Melody, ada Hello Kitty, ada Tuxedo Sam, ada Pokako, ada Kero-Keropi, dan ada Cinnamoroll. Jadi Mas Dika, kutunggu bonusku di bulan depan. Sekarang ke tombol-tombolnya. Nah di sebelah kanannya ini headphone ini tuh bersih ya, nggak ada tombolnya. Jadi cuman ada di sebelah kiri dan cuman ada satu, yaitu tombol buat on off in si headphone-nya ini. Di sampingnya ada scroll wheel buat naik turunin volume, dan yang terakhir ada si charger micro USB. Udah 2022 ya guys, ternyata dia masih pakai micro USB. Fafa aja udah USB-C, tapi nggak Fafa guys, karena ini ya Razer.
Mau dia pakai micro USB, USB-C, pasti tetap aja ada diehard fans Razer yang bakal beli headphone ini. Kalau dari tombol minusnya sih dia nggak ada tombol mute mic ya. Kayak yang aku bilang sebelum-sebelumnya, aku tuh tipikal orang yang nggak suka kalau headphoneku nggak ada mute mic-nya. Soalnya aku tuh hobi banget misuh kalau lagi main game. Untuk spesifikasi dari Razer Kraken Bluetooth Sanrio Edition ini, dia tuh nggak jauh beda ya dari pendahulunya si Kraken Bluetooth Kitty ini. Jadi buat kalian yang belum nonton reviewnya Mas Dika, kapan lagi kan lihat Mas Dika pakai headphone unyu-unyu kayak gini, kalian bisa langsung aja search si video Mas Dika review ini. Tapi aku bakal jelasin yang penting-pentingnya. Buat drivernya dia 40 mm dynamic driver dan ear cups-nya ini dia busa. Di sampingnya dia finishingnya leather, tapi di bagian yang bersentuhan sama telinga dia itu pakai fabric. Ya berhubung dia warnanya putih, jadi kalau misalnya kalian taruhnya sembarangan atau kalian pas pakai itu bekas make up apa gimana, itu tuh gampang banget buat kotor. Untuk feel-nya sih nyaman ya kalau misalnya dipakai lama, dan clamp force-nya ini juga nggak kenceng-kenceng banget, jadi nggak bikin kita gampang sakit kepala. Buat konektivitas sayangnya dia cuma bisa pakai Bluetooth, belum bisa pakai wireless atau wired. Kalau saran dariku buat Razer sih, ya Razer nggak apa-apa lah sekali-sekali mendua gitu. Jadi bisa double connectivity atau triple connectivity, asal nggak pacar aja yang diduain. Tapi buat sebuah headphone yang cuma bisa Bluetooth doang, dia itu udah low latency. Jadi nggak kerasa lah bedanya si delay-delaynya ini kalau misalnya kita lagi pakai main game. Tapi pas kita coba buat main real drum pakai headphone ini, ya masih kerasa lah delaynya sepersekian detik. Terus sayangnya lagi software Razer Sanrio Hello Kitty ini itu cuma ada di handphone. Jadi di PC itu mereka belum punya softwarenya. Nah kalau di handphone itu dia ada dua si software ini. Dia ada Razer Audio buat ngatur equalizer yang bisa kita custom sendiri. Dan ada fitur gaming mode-nya juga yang bisa kita on and off. Terus ada juga Razer Chroma RGB buat atur si logo Kitty-nya yang nyala-nyala ini. Ada pilihan audiometer atau ngikutin beat lagu, terus breathing, spektrum, sama static. Warnanya juga udah bisa diatur color spektrumnya dan terang gelapnya. Satu kata sih buat RGB Hello Kitty-nya ini. Lucu, jadi sayang deh. Sekarang buat experience di PC. Menurutku kalau dipakai streaming game yang on cam sih lucu banget ya. Tapi dari performanya buat harga segini ya kurang. Balik lagi, dia nggak bisa mute mic, terus nggak bisa atur apa-apa juga dari PC. Nah kalau di set equalizer-nya di default, denger suara step, efek bom, dan suara game lainnya itu jadi cempreng. Suara tembakan tuh apalagi, jadi bikin kaget sendiri. Buat main game mobile, headset ini ternyata sama aja sih, kualitas suaranya cempreng. Dan pas di on-off gaming mode-nya ini, kayak nggak ada kerasa apa-apa yang berubah dari segi suara atau apapun itu. Yang ini adalah kualitas mic dari headphone Razer X Sanrio ini. Jadi kalian boleh komen mungkin di bawah kualitas mic-nya ini kayak apa. Soalnya dia nggak ada mic yang bisa dicopot pasanginnya kan. Terakhir untuk baterai, ini sih salah satu plusnya ya selain dia lucu. Aku udah pakai headphone ini kurang lebih seminggu. Dan dari seminggu itu biasanya tiap hari aku pakai 3-4 jam. Jadi kalau dikaliin ya kurang lebih ya 20 jam lah. Nah, baterainya ini baru turun dari 100% ke 80%. Tapi ini bukan tanpa alasan ya. Jadi dia tuh kalau misalnya kita nggak dapat input suara apa-apa selama 5 menit, dia otomatis mati. Plusnya jadi hemat baterai, minusnya jadi bolak-balik harus nyalain terus kalau misalnya kita udah 5 menit nggak pakai. Kesimpulan ya, kalau misalnya kalian cari headphone yang lucu, nyaman, baterainya tahan lama, atau mungkin kalian magang jadi soundman yang suka atur-atur gain suara di headphone kalian, atau mungkin die hard Hello Kitty fans kayak aku, pasti kalian tuh gatel banget pengen beli. Atau seenggaknya tuh kode-kode minta dibeliin lewat IG story. Tapi ya gitu, kalau misalnya kalian mutusin buat beli headphone ini, kalian harus tahan sama jelek-jeleknya. Kayak dia chargernya masih micro USB, terus suara defaultnya juga lumayan cempreng.
Terus dia nggak punya software di PC, nggak punya tombol mute mic atau play pause. Yang terakhir dia juga cuma bisa Bluetooth connectivity alias single connectivity. Single guys, kayak aku. Untuk harganya dia ada di 2.049.000. Rasanya sih mahal di license Sanrio-nya ya. Jadi gimana? Kalian bakal beli nggak kira-kira? Kalau aku sih kayaknya tetap beli ya karena aku ngefans banget sama Hello Kitty. Cuman ya kalau buat work from cafe ya oke sih karena pasti kalian jadi pusat perhatian kalau pakai headphone kayak gini. Cuman ya tetap aja kamu nggak akan diperhatiin sama dia. Oke, jadi mungkin segitu aja review Hahihi sama aku hari ini. Kalian komen dong di kolom komentar kalian pengen aku review barang apa. Soalnya aku udah lumayan capek ya review barang yang warnanya pink semua. Padahal meskipun aku suka Hello Kitty, aku tuh aslinya security kalau kata anak-anak di sini. Ada ibu-ibu guys, ibu-ibu. Oke, sampai di situ aja. Sampai jumpa di review Hahihi selanjutnya. Dadah.